Ya, kalau Anda ingin mengangkat jujur, mesti ada bohong. Maka bohong diciptakan bukan untuk menjadikan manusia pembohong, tapi supaya jujurnya nampak. Sebab kalau nggak ada sifat bohong, jujur nggak akan kelihatan. Kalau nggak ada sifat ria, yang tawadu nggak akan nampak. Kalau nggak ada sombong, sifat rendah hati nggak akan nampak. Makanya diciptakan sombong, bukan ini menjadikan manusia sombong, bukan. Makanya ketika Qarun sombong, oleh Allah dicela. Buka Quran surah 28, ayat 76-77 itu. Inna Qaruna kana min qaumi Musa fabagha alaihim. Qarun itu termasuk kaumnya Musa, sombongnya luar biasa. Bagha, sombong dengan harta. Togha, sombong dengan kedudukan. Ingat, indah bahasa Arab itu. Togha, sombong dengan kedudukan. Makanya Fir'aun ketika disebut sombong, kalimatnya pakai togha. Idhab ila fir'auna innahu togha. Tapi Qarun, bagha. Inna Qaruna kana min qaumi Musa fabagha alaihim. Bagha dengan harta. Kalau tidak disebutkan siapa orangnya langsung, kapan kejadiannya, ini menunjukkan kejadian tersebut akan terjadi lagi di masa depan dengan tokoh yang berbeda. Fir'aun bukan nama asli, tapi gelar yang melekat kepada Raja Mesir. Faraoh, bahasa Arabnya Fir'aun. Ini menunjukkan ada potensi kesombongan jika melekat pada kedudukan. Maka hati-hati. Ada ilmunya, kelola itu supaya tidak sombong. Kalau Anda sombong, kata Allah, telat. Sudah ada Fir'aun sebelumnya. Harta juga begitu, ada potensi kesombongan jika melekat pada harta. Contohnya Qarun. Qarun sombong, hartanya banyak. Disebutkan di Al-Quran, wa inna mafatihahu latanu bil usba. Sungguh kunci-kunci berangkasnya saja kalau dipikul oleh bodyguardnya beratnya luar biasa. Bodyguard kemana-mana, bukan ngawal orangnya, bawa kunci berangkas, bukan buat pamer doang. Mana-mana, 8 orang, 10 orang mangkat begini. Pikulnya berat, cuman kunci berangkasnya aja. Saya sering tanya ya pada beberapa kawan, Anda kalau punya berangkas satu tuh, kuncinya di-upload tuh, dipublikasikan atau disembunyikan? Disembunyikan tuh. Oh, kalau di-upload dipublikasikan, Anda celaka sendiri. Kunci berangkas saya, besok udah selesai. Qarun tidak, saking banyak hartanya, bukan cuma di-upload, dibawa kemana-mana. Nih kuncinya nih, mau nyuri aja, nih ada bodyguard berat bawa kuncinya. Qarun, hartanya sekarang masih dicari. Mau kemana Pak? Saya tanya. Laut Pak, ngapain? Cari harta Qarun. Harta Qarun masih dicari. Sombong dengan harta, bagha, ditegur oleh Allah. Apa jawaban Allah? Wabtaghi fima ataqallahu daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Hai Qarun, saya titipkan harta ini bukan untuk sombong. Kelola itu. Tepis kesombongan, arahkan supaya engkau tawadu beramal dengan hartamu. Kalau ada orang sekarang baru punya Ferrari 1 sudah sombong, cuma dipanasin malam, balapan sama taksi, bolak-balik gaya doang. Telat. Kalau ada yang begitu datang bawa Ferrari cuma buat sombong, bilang, Pak, telat. Kasihan kalau sama Qarun. Takhasafna, datang likuifasi, dilipat semuanya. Maka kembali ke sini, perhatikan baik-baik. Jadi ternyata rumusnya begini. Rumusnya paling cepat seperti nyuci tadi. Diciptakan, dibuat yang kotor ini bukan menjadikan diri kita penuh dengan masalah dan supaya berulah, tidak. Tapi supaya menjadi katalis supaya yang baiknya muncul. Itu poinnya. Sebab kalau nggak ada yang ini nggak akan muncul. Dan cara menyikapinya sederhana. Begitu muncul di hadapan kita sifat yang jelek, maka cepat cari lawannya yang baik. Cuci. Cuci itu artinya datangkan yang bersihnya, yang kotornya tutup. Jadi kalau ada teman Anda misalnya marah-marah pada Anda, apa lawan marah? Sabar. Maka ketika dia marah, kita sabar. Itu yang dimaksud dalam ayat Al-Quran, idfa' billati hiya ahsan. Jawab setiap keburukan yang sampai ke kita dengan respon yang lebih baik. Cara melihatnya supaya kita nggak capek, cara melihatnya kembalikan ke sini. Oh, marah dititipkan pada kawan saya sekarang bukan untuk menjadikan dia pemarah, tapi supaya Allah mengangkat kesabaran pada diri saya. Bukankah Allah mengatakan innallaha ma'as sabirin? Sungguh Allah bersama orang sabar. Bukankah kalimat pertama dalam Al-Quran bagi para penghuni surga dari malaikat adalah kalimat sabar? Quran surah ke-13 ayat 23-24. Salamun alaikum bima sabartum. Selamat Anda telah sabar saat di dunia. Namanya sabirin. Dicela oleh kawan, marah-marah. Marah diciptakan bukan ingin membuat dia marah, tapi supaya sabar saya terangkat. Mungkin itu cara Allah mengabulkan doa Anda. Bukankah selama ini Anda berdoa kepada Allah, ya Allah jadikan aku dekat denganmu, ya Allah masukkan aku ke surga. Kalimat pembuka surga, sabar. Sabar lawannya marah. Begitu orang marah, sebetulnya Allah ingin menanamkan pahala dan menjawab doa Anda saat sebelumnya Anda meminta. Jadi kalau ibu di rumah Bu, suami pulang tiba-tiba marah, berbahagialah ibu. Karena marah diciptakan bukan ingin membuat suami jadi pemarah, tapi supaya mengangkat kesabaran dalam diri ibu. Mungkin dengan sabar itu, kekuatan ibu bertambah untuk menghadapi problematika lebih besar di kemudian hari.
Jadi kalau di hari itu ibu belum lulus, bagaimana menghadapi tantangan lebih besar di kemudian hari? Ada masalah di depan yang lebih dahsyat lagi. Perlu kekuatan lebih. Kalau pada yang ini aja Anda gagal tidak bisa melewatinya, bagaimana bisa mengatasi persoalan yang lebih besar di kemudian hari? Itu prinsipnya. Jadi begitu ada suami datang marah-marah, Masya Allah, Alhamdulillah, sabar.